Halo Virgo, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah general reading untuk bulan Juli. Oke, energi di dasar deck secara general, energi kamu di bulan Juli adalah Three of Cups. Three of Cups itu berbicara tentang sebuah perayaan, momen menyenangkan bersama orang-orang di sekitar kamu, orang-orang yang support kamu. Ada hal-hal yang bisa kamu syukurin terwujud di bulan Juli. Gini, saya melihat secara sekilas ini agak berat ya, tapi gini, mungkin perjalanannya agak berat, tapi kamu punya sesuatu untuk dirayakan, dan di sini kamu punya magician. Tapi nanti ini kita akan bahas yang terakhir. Oke, di sini saya melihat energi kamu direpresentasikan oleh Page of Pentacles, khusus di deck ini. Saya mengartikan gini, ada orang yang sedang memantau kamu, atau kamu sedang memantau seseorang, khusus di deck ini ya. Lalu selain itu ada kabar baik yang mau datang di hidup kamu. Lalu yang menjadi tantangan kamu adalah untuk happy. Apakah kamu gini, kecenderungan kamu itu kan untuk overthinking ya. Apakah kamu lupa bagaimana caranya untuk bahagia lagi dengan Nine of Cups? Karena Nine of Cups itu sebenarnya kartu yang vibe-nya bahagia, happy. Tapi ini menjadi tantangan kamu. Kayak ada sesuatu tentang mentalitas atau mindset yang menghalangi kamu untuk bahagia gitu. Karena kalau bicara kebahagiaan dari buku yang saya baca, itu bukan sesuatu nunggu suatu hal terjadi, iya kita bahagia. Tapi itu juga ada usaha kita di situ untuk itu sesuatu yang jadi mental state yang kita bangun. Ada usaha kita untuk mewujudkan mental state yang happy atau joyful. Karena kalau Five of Pentacles itu muncul, Five of Pentacles ini berbicara tentang ada mentalitas atau mindset yang perlu diluruskan. Jadi kamu coba lihat, jangan-jangan tantangan atau hal-hal di hidup kamu ada peran mindset kamu yang berpengaruh di situ. Kayak mungkin kamu, contoh gini, kayak kamu nggak merasa berharga atau nggak percaya diri atau nggak bisa, itu kan masalah mentalitas ya, masalah mindset. Jadi coba lihat mindset seperti apa yang menghalangi kamu untuk berprogres dalam hal apapun di hidup kamu. Dan di sini di pas energi kamu ada konflik. Saya melihatnya lebih kepada konflik batin ya, karena di sini ada masalah mentalitas. Juga di sini ada Seven of Cups, kebingungan, konflik batin. Dan yang perlu diluruskan adalah PR kamu di bulan Juli, sesuatu yang berhubungan dengan mentalitas kamu. Karena so far dari reading sebelumnya saya melihat progres energi yang bagus. Tapi ada sesuatu tentang mentalitas, tentang mindset yang perlu diluruskan. Gak apa-apa kalau masih dalam berproses ya. Yang penting kamu aware dulu nih, ada sesuatu yang perlu diluruskan. Karena kan hidup itu bicara adaptasi dan perubahan. Tapi perubahan itu gak terjadi kalau kita gak aware gitu, bahwa ada sesuatu yang perlu diluruskan. Yang menjadi kekuatan kamu adalah gini, proses kamu untuk meluruskan mentalitas, mindset kamu, atau melihat sesuatu dari sudut pandang yang beda itu membawa kamu kepada cara berpikir yang baru, suasana hati yang baru, karena ada perubahan di situ. Jadi di sini saya melihat bahwa kamu ada perubahan untuk melihat sesuatu hal dari sudut pandang yang beda, atau melihat sesuatu kayak dari bigger picture-nya gitu. Dan di future, energi kamu di waktu yang akan datang ada Two of Cups. Ini berbicara tentang perfect match. Ada orang yang akhirnya
cocok nih sama kamu setelah kamu melalui berbagai macam hubungan atau ketemu berbagai macam orang, atau ini bisa juga kamu dan higher self kamu. Karena tadi ada bicara soal mentalitas atau mindset ya. Di situ juga bicara tentang mengintegrasikan diri kamu, semua part dari diri kamu, dan di situ juga ada higher self kamu. Sini ada Two of Pentacles dan Seven of Cups, berbicara tentang pilihan dan kebingungan. Pilihan dan kebingungan. Kembali lagi, saya jadi ngulang-ulang, kembali lagi ke mindset dan mentalitas. Coba kurang-kurangin overthinkingnya, coba kurang-kurangin mikirin skenario terburuk, coba diganti pikirin skenario terbaik, pikirin keajaiban, pikirin bahwa kamu adalah the magician, kamu punya power, kamu punya apapun yang kamu butuhkan untuk mewujudkan apapun yang kamu mau di hidup kamu. Karena kalau bicara law of attraction, pikiran kita mempengaruhi segala aspek yang terwujud dalam realita kita. Jangan sampai karena kita fokusnya mikirin yang negatif atau skenario terburuk atau overthinking terus, kita jadi justru mengetrack hal itu jadi di hidup kita. Karena thoughts become things. Pikiran kita akan berwujud gitu di realita kita. Kalau misalnya kamu punya masalah anxiety atau bukan gangguan mental sih, atau problem psikologis tertentu, mungkin ini waktunya kamu mencari pertolongan, curhat, konsultasi. Oke, kalau misalnya kamu gak punya budget untuk kayak ke psikolog atau psikiater atau check up gitu ya, hal-hal semacam itu, coba kamu bisa cari tahu gimana cara dealing dengan anxiety, depresi, hal-hal semacam itu ya. Kan informasinya udah banyak gitu. Kalau misalnya kamu belum bisa untuk afford budget ya, budget misalnya ke psikolog atau ke psikiater. Karena apa? Di sini kamu adalah the magician. Dan kamu berpotensi untuk mewujudkan hal-hal yang kamu mau. Tapi yang penting adalah mentalitas yang perlu diluruskan, overthinking yang perlu dikurang-kurangin. Saya tahu itu kecenderungan kamu, karena kamu sebagai apa ya, elemen tanah gitu, elemen earth sign, sangat mungkin jadi control freak ya. Kayak kamu kontrol semua hal-hal di hidup kamu gitu untuk kamu merasa aman. Tapi dengan kamu jadi control freak gitu, kamu menutup jalan semesta, jalan Tuhan untuk membawa keajaiban, untuk nolong kamu, untuk ngirim orang-orang tertentu di hidup kamu. Kita lihat Lenormandnya bilang apa. Yang ini berbicara konflik lagi. Yang pertama konflik lagi, atau berbicara tentang mempersiapkan diri. Gini, mempersiapkan diri dalam artian mungkin tantangan-tantangan yang kamu hadapin, kesulitan-kesulitan, mental health issue, itu sedang mempersiapkan kamu sedang menuju sesuatu. Semesta sedang mempersiapkan kamu untuk menuju sesuatu ya. Dan kalaupun kamu merasa itu ada kondisi di mana kamu gak dapat apa yang kamu mau, anggap itu sebagai perlindungan semesta. Kamu mau dikasih sesuatu yang lebih baik. Di sini ada, ini bicara buku. Buku itu berbicara tentang sebuah hal yang terungkap, atau bisa juga kayak kamu belajar sesuatu, bisa jadi berbicara kayak belajar secara formal gitu, kayak kuliah atau lanjut ke jenjang pendidikan yang berikutnya, atau kamu belajar sesuatu yang menarik perhatian kamu, kayak misalnya belajar masak, belajar bahasa asing, seperti itu ya. Lalu di sini berbicara loyalitas, bicara loyalitas kamu atau orang-orang di sekitar kamu, dan kamu bisa lihat siapa yang loyal sama kamu, siapa yang enggak, siapa yang temen, siapa yang bukan temen. Itu akan terlihat karena kayak dua ini jadi kayak terhubung gitu loh. Sesuatu yang terungkap dan loyalitas. Sangat mungkin ini berhubungan ya, dan kamu akan lihat itu kayak terbuka satu-satu di bulan Juli. Dan yang paling penting, yang tadi saya bilang, mentalitas, ada mentalitas yang perlu diluruskan. Jangan sampai momentum yang udah kamu bangun
jadi buyar gitu. Karena masalah mentalitas tadi atau mindset. Oke, segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.